Shalom Bapak Ibu Saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita itu sangat rindu untuk bersekutu dengan kita. Sampai dia ingin menjadi sahabat karib kita. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Alkitab berkata di Wahyu pasal 3 ayat 20, saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Alkitab berkata, aku berdiri di muka pintu. Pintu rumah. Rumah apa? Hati kita. Dia berdiri di muka pintu rumah kita, di pintu hati kita. Dia mengetok. Kalau ada orang yang mendengar, dan kalau ada orang yang membukakan pintu, maka Alkitab bilang, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama. Jadi Alkitab berkata, dia akan datang, dia masuk, makan bersama-sama. Bahasa lain, Yesus sangat rindu untuk berfellowship dengan kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Tuhan itu sangat rindu untuk berfellowship dengan kita. Dan Bapak Ibu Saudara tahu harganya sangat mahal untuk dia bisa berfellowship dengan kita. Alkitab mencatat di dalam Yohanes 3 ayat 16 apa yang dia harus lakukan supaya dia bisa berfellowship dengan manusia. Alkitab mencatat Yohanes 3 ayat 16, dia menjadi manusia. Dia datang ke dunia. Jadi bayangkan, Allah mau datang ke dunia. Allah mau datang menyatakan dirinya secara fisik. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita. Dia sangat merindukan kita. Pengorbanannya mahal. Filipi 2 berkata, dia merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu harga yang dia harus bayar untuk bisa bersekutu dengan kita. Dia merendahkan diri, taat sampai mati. Dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia merendahkan diri, taat sampai mati. Mati di kayu salib. Banyak itu apa? Dia ingin bersekutu dengan kita, berfellowship dengan kita. Dia ingin menyatakan kasihnya kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan sangat rindu bergaul karib. Di dalam Ayub 29 ayat 4, Bapak Ibu Saudara lihat firman Tuhan yang ditampilkan di layar. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Ini kata Ayub. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi Ayub sejak masih masa remajanya, Alkitab berkata, Allah bergaul karib. Jadi Tuhan sangat ingin untuk bergaul karib dengan setiap kita. Di dalam Imamat 10 ayat 3 kita lihat apa yang kita alami. Jadi banyak orang berpikir gini, Tuhan itu tidak ingin melihat saya baik. Saya harus berjuang, saya harus bersusah payah di dunia ini karena sudah dikutuk. Tuhan tidak ingin melihat saya hidup yang jauh lebih baik, yang jauh menyenangkan. Tapi kita lihat di Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Apa yang Alkitab nyatakan di situ? Berkatakanlah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya melalui kita di bumi ini, di depan semua orang. Itu berarti Tuhan akan mempermuliakan hidup kita di bumi ini. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita di bumi ini.
Tetapi kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang bergaul karib. Jadi waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Tentunya Dia ingin mempermuliakan kita. Kalau kita miskin, kalau kita sakit, itu gak mempermuliakan Tuhan. Orang pikir, ya ini yang percaya Yesus, ini yang menyembah Tuhan, ini yang rajin berdoa. Peminta-minta hidupnya, sakit-sakitan hidupnya, melarat, tidak pada pekerjaan, bisnisnya hancur. Siapa yang mau menyembah Tuhan seperti itu? Gak ada yang mau, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan ingin mempermuliakan hidup kita. Karena Dia tahu waktu kita mempermuliakan hidup kita, maka Dia sedang menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Dan orang akan mempermuliakan Allah. Di dalam Mazmur 25 ayat 14. Kita lihat apa yang Tuhan katakan di Mazmur 25 ayat 14 tentang karib ini. Ya, ayat 14. Mungkin ayat 15, 13 di situ mungkin kata karib ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau perjanjian itu janji. Janji-janji Tuhan itu dikasih tahu kepada kita. Dan kalau bicara tentang janji, itu berarti bicara tentang sesuatu yang baik. Itu bicara tentang hadiah, itu bicara tentang pemberian, itu bicara tentang berkat yang akan kita terima. Itu namanya janji. Janji sesuatu yang akan kita dapatkan di depan. Alkitab bilang Tuhan bergaul karib dengan orang yang takutkan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan. Dia beritahu janji-janjinya kepada kita. Dia ingin memberi sesuatu yang baik kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan tertipu dengan permainan iblis yang berkata bahwa Tuhan muak, Tuhan benci, Tuhan ingin mengutuk kita, Tuhan ingin menghancurkan kita. Kenapa? Kita sudah berdosa, kita sudah rusak, kita sudah hancur. Lihat kata Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia nggak ingin hidup kita binasa, Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi kita. Dia memberikan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya ingin baca di Yesaya 43 ya. Yesaya 43, ini kata Tuhan tentang kita. Jadi jangan tertipu dengan permainan iblis. Ini kata Tuhan tentang kita. Ayat yang keempat, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini berharga. Buktinya kita berharga. Dia Allah, Dia mau turun ke dunia ini. Menjadi manusia, enggak sekedar jadi manusia. Alkitab bilang Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, dan taat, jadi hamba taat sampai mati. Itu saking berharganya. Bukan cuma berharga, engkau berharga di mataku, dan mulia. Bapak Ibu Saudara, seberapa mulia kita? Semulia diri Allah sendiri. Seberapa berharga kita? Seberharga diri Allah sendiri. Sehingga Dia menjadi korban penebusan. Dia mau gantikan kita yang mesti mati, terkutuk, sakit, miskin, melarat, menderita. Dia gantikan. Kenapa? Karena saking berharganya kita bagi Dia. Saking mulianya kita bagi Dia. Dan Dia berkata, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kata siapa Tuhan benci kita? Tuhan mengasihi kita. Aku ini
mengasihimu. Bahkan di bagian lain Alkitab bilang, Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sekali lagi, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita, berarti Dia sangat rindu bersekutu dengan kita. Dia sangat rindu bergaul karib dengan kita. Kalau Tuhan sangat mengasihi kita, Dia sangat rindu memenuhi kebutuhan kita. Di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Alkitab bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dalam terjemahan lain dikatakan, mintalah apa saja yang kamu ingini, kamu akan menerimanya. Tapi kita harus tinggal di dalam Dia, artinya kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan butuhkan adalah kita akrab dengan Dia. Sehingga apapun yang kita perlukan, Dia akan memberikan untuk hidup kita. Asalkan kita bergaul karib, bergaul akrab. Jadi Bapak Ibu Saudara, salah satunya melalui penyembahan ini, melalui doa-doa kita bergaul karib dengan Tuhan. Melalui penyembahan-penyembahan kita bergaul karib. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita datang. Kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Masuk lebih dalam lagi. Tuhan ingin memberi apa yang kita butuhkan. Tuhan ingin menjawab apa yang kita butuhkan. Dia ingin melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Asalkan kita tinggal di dalam Dia. Asalkan kita bergaul.